Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk jawab salam harus terompak rombak dengan ucapan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak tuh waalaikumsalam. Ini dia doang dengan jawab salam. Waalaikumsalam. Dia tertegur si Bapak Maulana Syekh. Baik. Untuk jawab salam harus tasdid waalaikumsalam. Nah, jangan tak. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Sida Allah Subhanahu wa taala, si wahjan dan itu kesehatan, kesempatan, si uah dan itu selaku ya nikmat. Lalu nikmat si teica si Allah Subhanahu wa taala harus tersyukuri. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya enggak hendak lupa baca selawat. Selawat harus sering-sering kita baca ya, sebagai mahabbah cinta kita kepada baginda Nabi. Kerinduan kita wujudkan dengan membaca sholawat. Lebih-lebih kalau kita punya suara yang bagus, suara yang merdu, Masya Allah, kadang-kadang ini merinding kita. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita bisa menangis. Teringat makanya tatkala begitu kita berziarah ke makam beliau di Masjid Nabawi, air mata ini berhujan. Gemetar kita begitu kita melewati makam beliau Rasulullah SAW. Melihat lalu mampir tak berziarah makam beliau. Ya doang. Jadi doa adik mak baik datang ziarah. Angka selama datang Madinah selama 9 hari itu, insya Allah bilang jelu. Namun setiap selesai sholat maghrib atau isya, setiap selesai sholat asar atau zuhur, situ wajiban diri itu ziarah ke makam Rasulullah. Namun subuh aja insyaAllah bilang selesai sholat subuh, selesai ziarah ke makam beliau, langsung ke makam Baqi. Kadang-kadang biasa-biasa ada barang rombongan, jarang ke barang rombongan di Masjid Nabawi. Selalu karena kalau rombongan kan ini istirahat di hotel selesai sholat arba'in atau berjamaah. Kalau kita kadang-kadang ini sih baru nggak boleh untuk hotel. Waktu itu bayar nasi ataupun kalau ada di sana kadang nggak kita pulang. Maghrib kadang nggak boleh itu tak terbuka si ruti atau si kesiapan oleh Masjid Nabawi.
Nah jadi anak-anak sekalian, para santri, santriwati, jamaah di majelis pengajian kita yang kita lakukan setiap pagi atau di pagi yang mubarak ini, yang mulia ini, di mana kita terus mengingatkan kepada kita semua, kita harus tetap menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Enggak tahu kunci beriman bertakwa. Lamun pelajar beriman anu berbeda, betul-betul jalani, yakini apa sintah perintah keajah kesuruh yang kita jalani, kita imani, yakini. Ini doa-doa yang kita baca di setiap pagi, ini yang pernah kita baca dulu di ma'had, di abrol. Semua doa-doa yang di sini yang kita kumpulkan ini langsung ada foto Maulana Syekh Hamzan Wali Duan yang kita abadikan di buku doa. Nah, jadi beliau adalah pewaris Nahdlatul Wathon. Nah, beliaulah yang memegang sebagai pemegang sah, yang melanjutkan organisasi Nahdlatul Wathon selaku pengurus besar. Pengurus besar ketua umum, ya jadi presiden Nahdlatul Wathon. Nah itu saya presiden NW Maulana Syekh Hamzan Wali II, Dr. Tuan Guru Kiai Haji lalu ya Raden Tuan Guru Haji lalu Muhammad Zainuddin Hatsani MPDI. Ya, Masya Allah, beliau adalah pewaris cucu sekaligus yang diamanahkan menjadi pengurus besar atau PB, Presiden Nahdlatul Wathon. Nah, makanya di sini alhamdulillah yang bisa berfoto bersama dengan beliau dan kita abadikan di buku kumpulan doa yang dibaca oleh santri setiap pagi di madrasah. Di sini ada sholawat Nahdlatul, ada ya banyak doa-doa, sholawat, sholatul rahmatan lil alamin, ya ada sholatul Nahdlatul Wathon, ada juga sholatul taisir, ada juga ya ashrus sholawat, ya 10 sholawat 10, sholatul hikmah, ada doa taskhir. Ini Masya Allah, doa-doa yang Masya Allah ini. Ada juga salat kun fayakun, salat mukhlisin dan makmurin. Ada yang belum ngambil? Ya. Semua harus pegang ini dan hafalkan. Ya, ada sholat kun fayakun, Masya Allah. Ini amalan yang luar biasa. Dengan kun fayakun Allah. Tahu apa itu kun fayakun? Kalau bahasa kita salawat mong kedemong. Nah, bahasa kita salawat mong kedemong. Salawat kun fayakun. Nah, kalau kita amalkan salawat ini, ya marah-arang mau kedemo. Apa niat, apa hajat, apa kemelek itu, insya Allah langsung kita dikabulkan oleh Allah. Nah, itu tadi
Dasarnya apa? Iman takwa tadi. Seperti ya Nahdlatul Wathon. Ya. Pokoknya pokok NW iman dan takwa. Makanya orang Nahdlatul Wathon itu harus betul-betul beriman dan bertakwa. Apa arti beriman? Yakin, ikhlas dan istiqomah. Itu yang disebut dengan beriman dan bertakwa. Ya, bukan iman. Nah, jadi inilah kalau kita baca doa-doa atau sholawat yang ada di sini, insya Allah itu kan Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui apa yang menjadi isi hati kita yang paling dalam, isi pikiran kita yang paling dalam sudah diketahui oleh Allah. Maka jangan kita ragu-ragu. Nah, begitu kita baca doa ini dengan keyakinan penuh, keikhlasan, istiqomah, maka insya Allah apapun yang jadi niat hajat kita akan diwujudkan oleh Allah. Yang terkabulan itu segala doa kita. Mana? Ya, kata beliau baginda Nabi, ya, bahwa doa-doa yang kita baca itu ya dengan yakin, ikhlas, istiqomah, bahasa Bapak Moshe, ya, insya Allah. Tadi kuncinya tapi yakin itu. Coba menteren papu tanah. Apa yang menteren laka-laka. Lalu kamu masih yakin, masya Allah, yakin luar biasa. Tepuk-tepuk, ketiup-tiup, sehat. Apa ini kadang ada istilah pertus, ya. Penang kede papu, dan milik nutaan. Oh, ketemu magen. Apa orang ketemu lo? Ketemuan. Ketemuan, orang ketemu. Bahasa dengan layak ketemu. Kamu bahasa kita apa? Ketemuan. Wah, ketemuan. Nah, kira ketemuan itu boleh-boleh ini. Nah, jadi ketemu antara ruh, ya, papu balok itu datang, ya, datang ini amat silah mati telangu, ya, bertemu dengan jiwa kita, kesapa istilah, ya, foto ketemu dengan tua, emang kadang-kadang, nah, ya, terbaik dulu tuk ini, langsung nikah, oh bertinju, apa kena bertinju no? Saya suruh nyedi, ada nyedi betul lah. Dia mari tu, lek tahu mesti mula tu lek alam mesti wah kesiapan tu lek alam barzah atau alam si tahu nani. Nah, suruh bertinju ada si nyedi, sehat jadi. Ternyata dasarnya apa? Ya, yakin. Nah, yang boleh dalam hadis baginda Nabi ya tersebut ya, imanan wah isaban. Tentu dengan dasar keyakinan. Apapun tergawe harus kita ya yakin. Nah, optimis. Itulah yang disebut dengan yakin itu, optimis. Dia ragu-ragu apa pun nak tergawe. Angkat gowe dengan isi ini dan dia gesang isi api ya kan. Nah, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam waktu saya tersedot, ya, tidak untuk di dalam api padahal kan, anda nite, kalau lepas jatuh keseng, ini te, ya, marah arang-arang. Nah, tetapi kalau sudah Allah berkehendak, ya, dengan dasar tadi itu iman, ya, semua bisa terjadi, ya. Jadi manik Allah dalam Al-Quran itu, ya nar
kun ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api, kata Allah, katakan, ya, hei api, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api, nu arah tegal api nu, ya percaya. Nyat, coba nyat. Nah, bardan artinya nyat, dingin. Jadilah dingin, kun bardan. Dan wassalaman ala Ibrahim, selamatkan Ibrahim. Aduh, api kan arah perintah si Allah, kan Allah yang bina. Medan unyat, medan panas, medan berembit. Kalau Allah berkehendak bisa saja semua terjadi. Air laut saja yang begitu, masya Allah, begitu dipukul, padrib, dipukul oleh tongkat Nabi Musa, langsung terbelah. Nah, air laut jadi berpisah. Ialah liwat tentara Nabi Musa menyelamatkan diri dari kejaran Fir'aun. Ya, laut bisa dibelah. Itu kalau sudah Allah berkehendak. Nah, sehingga tentara Fir'aun menyusul, ya, langsung kejar. Begitu pasukan Nabi Musa sudah sampai di atas melewati laut, nah besopuk balik laut dia. Akhir kebolak kebelar tentara Fir'aun, termasuk Fir'aun sendiri. Nah, jadi itu kalau sudah Allah berkehendak, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Nah, kita intinya adalah sekarang yakin deh. Ya, yakin dengan doa-doa Bapak Mose. Makanya kita tidak usah ragu-ragu. Ya. Kita terus amalkan doa yang diajarkan oleh Bapak Maulana Syekh. Beliau seorang wali, Qutbul Aqtab. Ya, salafus saleh. Masya Allah. Beliau orang yang sangat dikagumi oleh guru-gurunya. Terutama gurunya yang bernama Syekh Hasan Muhammad Al-Masyar, Syekh Sayyid Muhammad Amin Al-Qudni, Syekh Salim Rahmatullah. Nah, ya po setiap doa enggak lay madrasah-madrasah selalu kita baca itu. Karena itu doa kepada guru-guru Bapak Maulana Syekh. Masya Allah itu. Maka kita di Jami'il Masyayikhina la syama Abul Baraka wa nafaha al-alim al-allama al-arfu billahi ta'ala Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Masyar, Syekh Sayyid Muhammad Amin Al-Qudni, Syekh Salim Rahmatullah. Itu yang tiga ini yang paling utama, baru yang lain-lain. Nah, jadi sebagai mengambil berkah, keberkahan. Kalau kita doakan orang alim, maka keberkahan ulama-ulama, aulia-aulia Allah yang luar biasa itu tercurah kepada kita. Maka ini tanpa berdoa, ini yang disuruh berdoa yang rawas kada. Namun berdoa harus khusyuk, ya. Karena doa kepada Allah insya Allah akan diijabahkan. Doa ni nama, tu kan bilang jelut tu. Doa selapu, ya keluarga. Ndek doa diri tu doa. Ya, itulah hebatnya Nahdlatul Wathon. Itulah hebatnya madrasah. Kita berdoa untuk diri dan untuk seluruh umat. Ya, doa diri, doa ina ama atau ya khusus liwalidain atau liwalidina, ya khusus kedua orang tua kita semua. Dan lupa no, ya pertama dulu, baru kedua lain-lain. Doa aja guru-guru terus, doa aja
sahabat, kerabat, keluarga si lain hina amak papu baru sebutan jari. Menurut juga kepada jamaah kita semuanya. Menurut juga ojok tokoh-tokoh kita. Kita doa semua. Agak mau doa keciprat si doa nih, si lapu nih, si maknya kalau asik nambah li bangkat. Doa tak arti. Agak bersyukur ya jamaah umat muslim lewat pondok-pondok pesantren. Ente doang tahu madrasah lain tak kedulu. Asik-asik yang kemancing kedulu ente. Asik-asik yang ke lalut jualan atau berdagang lewat pekan kedulu ente lewat madrasah. Ya Allah kaget nagandi untuk malah madrasah. Tak teduh anda di dalam madrasah coba saya ingat. Coba ini ente ingat. Kadang-kadang papu doang ini terlupa. Ya, wah doa papu tu. Paling-paling yang hina amak tu rasa teduh. Paling-paling ingat hina tu doang tu amak tu doang lalu boyak je kubur. Namun papu tapi lagi balut tu. Dia tak ruai nak kubur, dia tak tawan. No, lupa tu. Nah, jadi adik si tidak terlupa itera isi bayi balut tetap ingat tadi. Tak ingat papu balut dah adik tidak ingat era. Lamun terlupa kadang itu lemak terlupa tu. Ya tu mati era 100 tahun yang akan datang. Kan berdua untuk mbi tak tu. Mun tak ingat. Ya, lamun tak ingat. Nah, jadi ya ampun, amal isi yang putus-putus itu adalah ada telu. Kira keluar telu. Iza mata ibnu Adam yang qata amalu illa min salasin. Mana yang 3? Pertama, amalun jariyah. Amal jariyah. Biaran amal jariyah. Nih, amal isi awet, isi lebih merantan wakaf, ya, wakaf tanah, terbangun madrasah, terbangun masjid, terbangun musola, terpinak rurung, terpinak jembatan. Nah, yang kita serah sebagai amal ini jadi jariyah, terus mengalir selama terkadu. Teres liwat masih mau pahala. Apalagi manusia man. No, dia kaget dengan sudah tanah jadi rurun. Angkat dene terdet. Misal nak tepi nak tanah jadi rurun, jadi gang. Ya, jadi langan. Ndek dia setak kurang. Ndek dia si abih, ndek dia si tidak miskin. Ia nak liwat dengan wah pira keberkahan selengkap dengan liwat di langan di lurung di gang tapi nak li dekat balik tanpa ia langan liwat dengan masya Allah pira dengan liwat ia leman ngalir pahala dia tak tahu jauh mati tak nak seno bahkan dia je tumput terima ia tak ya tanah seno jadi terserah bayar jadi gang jadi lurung. Kira semeter misal jadi gang di Bali. Misal arah jamaah di darat langan liwat, kepinaan gang. Ya. Separuh isi cak milih. Pada Allah jangan terisa, wah lurung arah apa rano langan wah benar maharap padahal karena terpelentak persoalan dalam ini tidak lebih. Padahal ia jadi amal jariyah. Ia ngalir pahala terus ngalir. Ya, cuma berdua berhektar-hektaran tanah belum tentu sampai kepada kita nanti setelah meninggal. Cuma searah sejengkak atau 2 jengkak, semeter 2 meter setepi nak jadi lurung atau gang, enggak dia jadi ngalir seterusnya. Itulah yang disebut dengan amal jariyah. Ya Allah, ya Rabb. Ya. Angkat kadang-kadang heran sih dengan
Sindik milih tapi nak cari gegang. Jangan ngetiri bahwa itu manusia ni suatu saat cak mati. Ya, paling ada 60 tahun, 70 tahun paling tinggi. Ya, lamun balu puluh siwa puluh jangan. Dendek pikiran dunia. Wah anteh, wah waktu. Kareng tak datang terima jadwal zaman Allah, datang malaikat maut. Jadi manusia itu tidak abadi kekal di dunia. Nah, kita jadikanlah tanah kita menjadi amal jariah. Nah, itulah yang akan mengalir terus walaupun dengan wah mati. Selama langano tetau ataupun tanah sita bangunan madrasah, masjid, musola ditempati ya sebagai tempat ibadah atau tempat menuntut ilmu. Itu yang pertama. Si kedua apa? Ilmu yang tapa'ubi. Masya Allah nih kakak tempat sekolah berdua ilmu. Lamu mah tahu ngaji, tahu mace, tahu nulis, tahu berhitung. Nggak abot, ajah batur. Enggak, ajah batur. Nggak tuah tamat mahat, abot pengajaran. Wah kuliah, SPDI. Lagu ndek milih amalan ilmu. Kelelah tempat kuliah. Wah kira biaya. Ya. Apalagi nih si tamat sanawiyah aliyah malik saya kena malu. Ini mahal, abot. Padahal dia doang minta diri dengah bilang kelema isi masai tuan guru. Itu lagu ini ngaji ya gitu. Ya. Aran doang pada kendah mahal. Dia doang tamu sekolah tidur bergawe di pondok. Dengan lalu sekolah dia tidur gawe. Ya. Dengan lalu ngaji dia jatuh gunung lahir. Lalu jalan-jalan. Atau taman sekolah lu bertanda mengawe nenda. Ayo denwah dengah angkat masalah pada tuan guru isi nasihat. Angkat dia telah amalan ilmu terjadi. Jadi, nah buat ke sekolah ada rajin sekolah. Rajin sekolah. Ini datang ngobrol gawe. Para abot ke sekolah tu, iya wah abot wah gawe lain-lain, gawe ibadah abot. Nah apalagi nama yang wah serjana misal abot pengajian, karena apa? Waktu si sekolah mau kira abot, yang pendekat wah abot. Mana-mana tajah baca Bismillah, Iqra, dia tahu ngajahan kitab, mana-mana tajah ngaji, ya Iqra. Apalagi kita tahu baca kitab, tahu nahwu saraf. Ya. Nah, itulah cara kita mengamalkan ilmu. Nah, ilmu yang tapa'ubi adalah yang akan terus mengalir. Masalah. Malaikat akan terus menaungi bagi orang-orang yang memiliki ilmu kemanapun perginya untuk mengamalkan ilmunya. Nah, kalau kita sudah punya ilmu, ya, jadilah kasyajar. Ya, kasyajar. Apa arah kasyajar? Seperti pohon. Nah, pohon yang hidup di pinggir jalan, yang punya buah, yang punya daun lebat, bisa orang bernaung di sana di saat kepanasan. Bisa dinikmati buahnya oleh orang yang lewat. Nah, itulah ilmu. Ya, ilmu yang bermanfaat. Kasyajari. Al-ilmu bil amali kasyajari bis samari. Ilmu yang berkah, ilmu yang selalu diamalkan, diajarkan seperti pohon yang hidup di pinggir jalan, yang berbuah lebat, yang berdaun lebat, yang berbuah lebat dan manis. Tetapi
ilmu bila amali kasajari bila samari. Artinya ilmu si ndek wahta amalan, ndek wahta ajahan, ya adalah ndek bina marak kayu isi tewo lagu ndek 2002. Nah, marak unolah umpama. Karena kalau kita punya ilmu, amalkan ilmu kita. Sekecil apapun ilmunya harus diamalkan. Heran terkadang ilmu kita perlu ilmu padahal tahu nih hadis, ayat. Nah, nih lalu juga pidato, juga baca apa kan iya sebut ayat, hadis. Dan kadang-kadang ini berseliwah tidak sesuai apa sih kesampaian kan sih laksana. Jadi namun dengan berilmu nampak dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bagaimana kita berjalan saat kita berjalan saja sudah kelihatan orang berilmu itu. Duduknya saja orang berilmu itu kelihatan dia. Berdirinya orang berilmu itu kelihatan dia. Beda ke orang-orang yang tidak berilmu. Ngomongnya orang berilmu itu beda dia. Kancet dengan sendiri berdua ya ilmu. Ini mancakat ngeraos. Lain belum dengan sumber ilmu, kancet berilmu. Ya ampun, temanikan di Al-Quran si Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwa orang berilmu itu jauh perbedaannya dengan orang yang tidak berilmu. Nah itu. Para nepahdir, ya kok enggak di sekolah, enggak di ngaji. Ya. Dan berdua madrasah, rapat lain ke sekolah. Tinggal bagaimana kita menjaga ini saja, memelihara. Ya. Nah, ini saja yang penting. Oleh sebab itulah maka kita harus kuat itu. Ya. Keyakinan kita, keikhlasan kita, ketulusan kita. Nawaitu kita perlu. Kadang ini nawaitunya yang tidak dijaga. Makanya begitu tamat kelihatan hasilnya. Ya apa yang ikhlas dan tidak ikhlas itu kelihatan hasilnya nanti begitu dia sudah khotimah. Ya. Apakah husnul atau su'ul? Ya. Begitu di akhir nanti baru dia akan nampak apakah tulus, ikhlas ataupun karena sesuatu yang lain. Nah, jadi intinya itu yang pertama dulu, nawaitu kita. Nah, itu yang kedua. Ya, kalau Anda punya ilmu, maka amalkan ilmu dan ajarkan. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Nah, itu kan sebaik-baik kalian adalah kalian yang menguasai, yang mempelajari ilmu dan mengamalkannya, mengajarkannya. Tahu tentu dengan karang tersebut kerang apalagi para santri, para ustaz, para muballigh, para terpelajar. Nah, tinggal sekarang diamalkan saja lah. Amalan, tidak tidur, ngobrol, motor. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini lah juru mimbar dan ngeraos dengan ngebangga sembahyang. Ya Allah, asbarkan. Heran di sini tadi. Dia tambah ilmu. Allah berdua tak aja pengajian bilang jelu padahal. Ya. Bagaimana keutamaan orang sholat berjamaah, bagaimana keutamaan orang sholat di awal waktu. Kan waktu sebutan terdoa. Aku pasti yang terjalani. Namun tersibuk-sibuk aja sangaral alasan. Ya, jengkel lalu repot, jengkel lalu pegawai ini. Aku diajak ngobrol. Ayo ngobrol. Beli anu kaji ngerawas, saya dah kaji itu sejari imam.
bacaan tayat, sedih pembeli suara itu. Lagu beli andong kan yang ngeraos. Nauzubillah. Gimana ini? Dunia harane. Dunia. Dia lila Allah. Dia tak lila itu sejari iman Allah coba terlila. Ya? Ini bercorak-corak leju. Mana nih dah? Ya taharica. Kadang-kadang ini berilmu. Ya Allah, nah inilah ya ciri itu. Berarti waktu pergi ke sekolah dia telah gawe. Ya? Karena kita sudah mahat, waktu sekolah, waktu pondok, tahu ada. Yo, harus benar mah kalau kita dulu waktu mahat, ya, waktu pergi ke pondok, masih sekolah. Namun waharan ngepang subuh, di rumah waktu subuh, barong-barong ke masjid. Saling duduk tenda lah untuk kelembang-kelembang. Kadang ini si telat ke tenda muzakarah sampai tengah malam. Ini terduduk si batu. Nah, barong-barong ke masjid. Jauh untuk masjid tuh. Ya. Lalu lalu taharan sholawat azan atau ngasar atau jam 3 jam 4 ya. Barang-barang betul. Ia tak latih diri lah waktu pergi ke sekolah. Nah dia sampai jam 2 jam 3 tidur. Hebat. Itu jalan dia tahan. Wirid terus seberang kata. Dia tahan. Namun dia tahan dengan sampai jam 3. Apa gawean? Para ke wirid. Ternyata bergitar gawean. Main HP gawean. Macam model dengannya. Nah, jadi tidak betul sebenarnya. Tidak betul. Namun mondok, baca Quran. Ini sebagai ilmu kalian. Nah, dan yang ketiga adalah waladin soleh. Walad anak yang soleh. Bija jari si alim soleh, si ilmu. Nah ini, makanya kalian ini orang-orang yang soleh. Insya Allah, andaikan nanti setelah orang tua meninggal, ya, maka akan mengalir pahalanya, terus mengalir. Insya Allah ini hadis Nabi. Jadi anak-anak yang soleh akan mendoakan orang-orang tuanya, kan? Waladun saleh ayyada'ullah. Anak-anak yang soleh yang selalu berdoa untuk orang tuanya. Nah, tidak lupa angkat doa dengan doa setiap kasmaya. Ya pertama dulu. Apa ini? Allahumma ghfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ghfirli dzunubi ya Allah. Ampunilah dosa kaji ya Allah. Wali walidayya dan dosa-dosa ibu bapak kaji ya Allah. Warhamhuma, kasih sayangi kedua ina amat ya Allah. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana ina amak kasih sayang aku waktu masih kocek. Ya betul. Karena doain amat. Doa, tak lupa, jangan jeluh. Ya, nah itu saja. Barangkali yang menjadi pengajian kita sore ini, pagi ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan itu sebagai pegangan kita, ya, sebagai ilmu kita, baik kita yang di sini maupun masyarakat jamaah yang ada di luar sana, yang mungkin ikut mendengar pengajian kita, baik hingga sambil nambah aja, sambil ngintip, sambil bergabah, ya, mengikuti pengajian kita. Mudah-mudahan dia dasar mau hidayah Allah, lalu menjalani apa yang kita ajar si Allah lewat Al-Quran maupun si Rasulullah lewat dalam hadis. Nah, kan saya si fatwa-fatwa para ulama. Nah, ia sampai yang menarik keliru, arak salah.
mohon dikoreksi dan mohon dimaafkan. Namanya kita manusia, al-insan mahallul khata' wal nisyan. Mohon maaf dan terima kasih. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.